Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, untuk hari ini teman-teman akan bermain dengan kegiatan Al-Islam dan juga Sentra Sains dan Komputer. Nah, sebelum melakukan kegiatan, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya Bu Olive. Siap Bu Eva. Oke, let's pray together. Open your head, turn your head and close your eyes. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap teman-teman bermain? Siap. Are you ready? Let's go. Hai teman-teman. Hari ini Bu Olive akan mengajak teman-teman melafadzkan surat pendek dan doa harian. Untuk adik TKA akan murojaah surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9. Dan untuk kakak TKB melafadzkan surat Al-Adiyat ayat 9 dan 10. Teman-teman pastikan fokus ya. Tata tertib berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan dan mata dipejamkan. Membaca surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Nah, itu tadi surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9. Sekarang untuk kakak TKB melafadzkan surat Al-Adiyat ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma
Nah, itu tadi surat Al-Adiyat ayat 9 dan 10. Sekarang TKA dan TKB kita bersama-sama melafadzkan doa masuk masjid. Membaca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Teman-teman, my friend. Nah, sekarang Bu Olive mau tanya, siapa ya yang masih ingat apa sih bacaan iqomah? Wah, ternyata ada yang masih ingat loh. Ya, bacaan iqomah adalah bacaan yang dilantunkan saat akan melakukan ibadah sholat. Sekarang teman-teman mau belajar bacaan iqomah? Untuk itu, kita akan melihat dan mendengarkan bacaan iqomah yang akan dilantunkan oleh Ustadz Fajar. Silakan Ustadz Fajar. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, teman-teman sudah mendengar dan melihat bacaan iqomah dari Ustadz Fajar. Nanti untuk bapak-bapak boleh loh melafadzkan bacaan iqomah di rumah dengan suara lantang dan jelas. Bagaimana untuk ibu-ibu, Bu Olive? Nah, untuk ibu-ibu boleh melafadzkan bacaan iqomah tidak perlu dengan suara lantang seperti bapak-bapak. Bisa teman-teman? Pasti bisa. Sekarang Bu Eva mau menyampaikan siro loh teman-teman. Silakan Bu Eva. Halo teman-temanku semuanya. Nah, hari ini Bu Eva mempunyai sebuah siroh, yaitu tentang sikap ramah. Ada yang tahu teman-teman apa ya sikap ramah itu? Sikap ramah adalah suatu perilaku mulai merespon dengan senyum dan menyapa teman. Nah, kali ini teman-teman kita akan meneladani sikap ramah dari seorang nabi, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Mau tahu kisahnya teman-teman? Mau. Oke, are you ready? Let's go. Oke teman-teman, hari ini Bu Eva mempunyai sebuah siroh tentang Nabi Idris alaihissalam. Tahukah teman-teman, Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang kedua setelah Nabi Adam. Beliau juga pernah menginjakan pintu surga setelah Nabi Adam. Mau tahu kisahnya teman-teman? Mau. Oke teman-teman, pasang matanya, Kling kling kling. pasang telinga. Kling kling kling. Kita buka bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Open please. Hari ini teman-teman, Bu Eva akan menyampaikan sebuah siroh tentang Nabi Idris. Tahukah teman-teman, Nabi Idris terlahir di daerah Babilonia. Sejak kecil, Nabi Idris gemar sekali belajar. Karena kegemarannya dalam belajar, Nabi Idris terkenal dengan nabi yang sangat pintar, yaitu mempunyai banyak ilmu pengetahuan, di antaranya ahli matematika, ahli astronomi, dan juga ilmu perbintangan. Selain gemar dalam belajar, Nabi Idris juga rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari teman-teman, Allah mengutus malaikat Jibril. Ada yang tahu teman-teman tugas malaikat Jibril? Malaikat Jibril membawa wahyu. Nah, malaikat Jibril teman-teman datang untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Idris alaihissalam, yaitu teman-teman berupa surat yang berisi
tentang diutusnya Nabi Idris berdakwah menyebarkan agama Islam kepada kaum Zuriyah Qabil atau keturunan Qabil. Tahukah teman-teman, keturunan Qabil atau kaum Zuriyah Qabil sering membuat kerusakan. Nah, setelah itu teman-teman, mereka juga menyembah berhala atau menyembah patung teman-teman. Astagfirullahaladzim. Setelah itu teman-teman, Nabi Idris datang ke kaum Zuriyah Qabil untuk berdakwah. Wahai kaumku, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu menjadi orang yang merugi dengan menyembah berhala dan menyembah patung. Namun apa yang dibalas oleh kaum Zuriyah Qabil teman-teman? Mereka marah. Hai Nabi Idris, siapa kamu berhak mengganggu hidup aku? Aku tidak akan mengikuti ajaranmu. Pergi kau Nabi Idris. Mereka marah dan mengusir Nabi Idris teman-teman. Nabi Idris pulang teman-teman dengan hati yang sedih, dengan menangis merintih-rintih. Namun apa yang dilakukan Nabi Idris? Apakah putus asa? Apakah sampai di sini berdakwahnya? Tidak teman-teman. Nabi Idris terus berusaha meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah yang kuat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketekunan dan dalam beribadah, malaikat Israel. Tahukah teman-teman apa tugas malaikat Israel? Malaikat Jibril membawa wahyu, malaikat Mikail membagi rizki, mencabut nyawa tugas Israel. Nah, tugas Israel adalah mencabut nyawa. Apakah akan mencabut nyawa Nabi Idris teman-teman? No. Malaikat Israel itu mengagumi sosok Nabi Idris yang begitu rajin beribadah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, sehingga mempunyai cara untuk lebih dekat dengan Nabi Idris, yaitu akan mendatangi ke rumah Nabi Idris dengan menyamar sebagai manusia. Datanglah teman-teman, malaikat Israel menuju ke rumah Nabi Idris. Suatu malam, malaikat Israel mengetuk pintu rumah Nabi Idris. Tok tok tok. Tok tok tok. Assalamualaikum. Malaikat Israel dengan menyamar sebagai manusia. Nabi Idris menuju ke depan. Dibuka pintunya teman-teman. Krek. Karena tamunya orang yang tidak dikenal, apakah Nabi Idris mengusirnya teman-teman? Apakah Nabi Idris marah-marah teman-teman karena bertamu di malam hari? No. Nabi Idris dengan baik hati bersikap ramah dan sopan kepada tamunya. Dengan siapa? Mohon maaf, bolehkah saya menginap di rumah Anda sebentar saja, satu malam saja, karena saya tersesat, saya tidak tahu arah pulang. Bolehkah saya menginap di rumahmu satu malam saja? Karena Nabi Idris adalah Nabi yang baik, Nabi yang ramah, memperbolehkan tamu tersebut untuk menginap di rumah Nabi Idris. Nabi Idris bersikap sopan. Silakan masuk. Saya ambilkan minum ya. Dan berikan jamuan, makanan dan minuman. Setelah itu, tamunya menginap di rumah Nabi Idris selama satu malam. Dilihatnya Nabi Idris, tamunya beribadah dengan khusyuk dan begitu kuat. Sehingga Nabi Idris terheran teman-teman. Sebenarnya siapa ya? Kalau manusia tidak akan kuat beribadah sekuat itu. Akhirnya malaikat Israel mengakui kalau dirinya bukan manusia. Lalu teman-teman, Nabi Idris bertanya kepada malaikat Israel, meyakinkan bahwa dirinya adalah malaikat. Bertanya, apakah surga dan neraka itu ada? Malaikat Israel menjawab, ya. Bolehkah kau tunjukkan tempat surga dan neraka? Boleh Nabi Idris, asalkan kita izin kepada Allah
dengan cara beribadah dan berdoa kepadanya. Mereka beribadah dan berdoa dengan khusyuk, dan Allah teman-teman mengizinkan malaikat Israel untuk menunjukkan pintu surga dan pintu neraka untuk Nabi Idris. Pertama, malaikat Israel akan membawa Nabi Idris ke pintu neraka. Di situ teman-teman, Nabi Idris masuk ke pintu neraka. Beliau menangis merintih-merintih. Tidak! Beliau pingsan teman-teman, karena melihat beberapa orang di sana telah disiksa, dicambuk, dipukul, dan dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Karena selama hidup di dunia mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris menangis teman-teman. Nabi Idris pulang dengan hati yang lemas. Aku tidak mau kembali lagi di sini. Aku tidak mau kembali lagi di sini. Nabi Idris pulang teman-teman. Setelah itu, yang kedua, Nabi Idris ditunjukkan oleh malaikat Israel di pintu surga. Di situ teman-teman, Nabi Idris disambut oleh malaikat Ridwan, penjaga surga. Subhanallah, Nabi Idris melihat begitu pemandangan yang sangat indah. Pohon-pohon yang terbuat dari emas, terbuat dari perak. Dan ada juga buah-buahan yang lengkap di situ teman-teman. Subhanallah, Nabi Idris begitu merasa kesejukan di dalam surga. Sampai akhirnya waktu Nabi Idris telah habis saat berada di surga. Nabi Idris saatnya kembali ke bumi teman-teman. Namun Nabi Idris tidak mau. Aku tidak mau pulang. Aku mau tetap di sini saja. Aku tidak mau pulang. Sampai akhirnya malaikat Israel izin kepada Allah supaya Nabi Idris tetap tinggal di surga Allah. Nabi Idris berdoa, beribadah dengan tekun. Subhanallah teman-teman, Allah mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga di usia 82 tahun. Nabi Idris bisa merasakan surga, tempat surga setelah Nabi Adam. Nah, itu tadi teman-teman kisah dari Nabi Idris alaihissalam yang mendapatkan surga Allah karena sikap keramahannya. Kita bisa meneladani sikap ramah Nabi Idris, yaitu ketika membukakan pintu malaikat Israel, beliau dengan ramah, senyum, dan lembut mempersilahkan tamunya untuk masuk. Dan juga bersikap sopan memberikan jamuan minuman kepada tamunya. Subhanallah, siapa yang mau meneladani sikap Nabi Idris? Saya. Subhanallah, hebat teman-teman. Semoga teman-teman bisa menerapkan sikap ramah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi sirah dari Bu Eva teman-teman. Untuk selanjutnya akan ada kegiatan yang lebih mengasyikan, akan disampaikan oleh Bu Olive. Silakan Bu Olive. Wujud artinya ada, janganlah ragu akan adanya. Kidam terdahulu sebelum semua ini. Bako itu kekal, artinya dia maha abadi. Mukhallafatu lil hawadisi, tak ada yang menyerupai. Mukhallafatu lil hawadisi, tak ada yang menyerupai dia. Nah, itu tadi teman-teman, termasuk sifat wajib bagi Allah. Kita sebagai umat muslim wajib mengetahui sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, hari ini teman-teman akan melakukan kegiatan meronce sifat wajib Allah, yaitu qidam. Qidam artinya Allah itu ada lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya, seperti langit, bumi, manusia, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal dan yang akhir, yang dohir dan yang batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Langsung saja teman-teman, hari ini kita akan melakukan kegiatan meronce sifat wajib Allah kita dalam bentuk segitiga. Nah, teman-teman sudah mendapatkan LKA dari sekolah yang sudah dibagikan ke teman-teman. Nah, langkah pertama kita gunting dulu ya teman-teman. Seperti ini. Selanjutnya sudah digunting, kita tempel pada kertas buffalo menggunakan lem. Apa ya fungsinya lem? Fungsi lem untuk merekatkan. Pastikan teman-teman menggunakan lem secukupnya. Kita ratakan ya lemnya. Sekarang kita tempel pada kertas buffalo. Tara! Setelah ditempel jadinya seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan menggunting lagi. Nah, dengan menyisahkan sedikit satu persatu. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan pada segitiga yang lainnya. Setelah kita gunting, selanjutnya kita lubangi bagian atas dan bawah dengan penjepit kertas atau yang dinamakan dengan perkurator. Seperti ini. Kemudian lakukan pada bagian bawah ya teman-teman, bagian bawah tengah. Seperti ini. Lakukan juga pada segitiga yang lainnya. Nah, untuk langkah yang terakhir, kita merunci kepingan bentuk segitiga yang ada tulisan artinya terdahulu. Nah, ini nanti akan berada di bagian bawah. Kita masukkan benang pada lubang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian rincian yang kedua ada kidam. Kemudian rincian ketiga ada sifat Allah. Tara! Jadi seperti ini teman-teman meruncinya, urutannya yang awal mulai sifat-sifat Allah, kemudian kidam, kemudian artinya terdahulu. Bisa teman-teman. Nah, itu tadi kegiatan teman-teman pengayaan al-Islam.
Dan untuk selanjutnya, teman-teman akan bermain di sentra sains dan komputer. Nah, untuk kegiatannya di sentra sains, teman-teman akan mengetik nama diri, nama lengkap pada komputer, laptop, ataupun HP dengan batasan waktu tertentu. Bisa, teman-teman? Pasti bisa. Nah, itu tadi serangkaian kegiatan yang akan dilakukan teman-teman di rumah. Pastikan tetap semangat. Nah, di akhir Bu Olive ya. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.